Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat tanpa terkecuali, terutama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan seluruh manusia yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama dari madhab Syafi'i, dan kita akan menyampaikan cabang keimanan berikutnya. Kemarin kita sudah menyampaikan cabang iman yang ke pinten beriman kepada Rasul. Sekarang kita akan melanjutkan cabang iman berikutnya, yaitu beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu dari rukun iman yang kelima. Sebagaimana sabda Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Beriman dengan adanya hari kiamat ini hukumnya wajib. Barang siapa yang dia mengingkari, maka dia bukan orang Islam, bukan orang mukmin, bukan saudara kita. Hari kiamat ini punya banyak nama nih. Di antaranya Yaumul Qiyamah, hari kiamat, dari kata qoma yaqumu qiyaman, berdiri, karena manusia nanti akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, dikumpulkan dalam kondisi berdiri ribuan tahun, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, panas. Kemudian matahari oleh Allah diturunkan sejarah 1 mil. 1 mil kira-kira 1,7 kilo, berarti 2 kilo kurang, sangat dekat sekali, tapi tidak mati. Karena sudah sering saya sampaikan, manusia, saya dengan ini akan mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Kita sudah mengalami 1 kematian. Kapan? Ketika kita belum ada. Ketika kita belum ada, dihukumi mati. Sekarang ini kita hidup yang pertama. Jadi kita mati, hidup, abadi selama-lamanya, kekal tanpa ada ujung. Oleh karena itu manusia nanti di mahsyar, meskipun tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, tidak tidur, tidak ngiyum, apalagi juga makan, berdiri kepanasan, nggak mati. Termasuk penghuni neraka, dibakar miliaran, triliunan tahun, nggak mati, karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hari kiamat disebut juga dengan Yaumut Taghabun. Ada di Al-Quran ini di surat At-Taghabun.
dinamakan Yaumut Taghabun, hari di mana manusia membodoh-bodohkan dirinya sendiri, atau penghuni neraka, penghuni surga membodoh-bodohkan penghuni neraka jahanam. Meskipun mungkin dia itu bapaknya, anaknya, cucunya, kakaknya, kerabatnya, keluarganya, tapi kalau dia masuk neraka dan keluarganya masuk surga, maka tidak ada rasa kasihan, ya. Karena hubungan persaudaraan itu yang kekal hanya karena iman. Hubungan persaudaraan itu kalau hanya karena nasab, itu berhenti hanya sampai dunia. Seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ketika banjir bandang, Kan'an tenggelam banjir, maka Nabi Nuh mendoakan, apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan anakmu, padahal anak kandung. Jelas ya, karena hubungan nasab itu berhenti, putus, selesai ketika seseorang sudah meninggal dunia, hanya di dunia saja. Kalau sudah mati, maka hubungan persaudaraan itu yang akan kekal hanya karena iman. Baik, kemudian ada yang lain nih, seperti misalkan Yaumul Khulud, hari kekekalan, karena surga neraka itu kekal abadi. Kekekalan surga dan kekekalan neraka itu bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah Allah rusak? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah binasa? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah mati? Enggak mungkin. Mungkinkah Allah hancur? Enggak mungkin. Maka sama dengan neraka. Surga neraka juga tidak akan kekal, tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan lenyap, tidak akan rusak. Karena kekekalan surga dan neraka bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan, bukan sama dengan, kekekalan surga dan kekekalan neraka bersama dengan kekekalan Allah, bukan sama dengan. Beda nggih? Artinya Allah kekal, neraka kekal, surga kekal. Tetapi kekekalan surga dan neraka itu tidak sama dengan kekekalan Allah, tapi kekal bersama dengan kekekalan Allah. Artinya surga neraka itu kekal karena dibikin kekal oleh Allah. Tapi kalau Allah itu kekal dengan sendirinya. Dan sama, saya hidup, kita hidup, manusia hidup, Allah hidup, sama-sama hidup. Tapi kehidupan Allah dan kehidupan kita tidak sama. Kita ini hidup karena dibikin hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Mas Mas Ahmad. Dan yang lain banyak nih, kalau disampaikan semua nanti panjang nih. Jadi nama-nama lain hari kiamat sangat banyak nih. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Fasl, hari keputusan, Yaumul Khuruj, hari di mana manusia dikeluarkan dari kuburnya, Yaumul Din, hari pembalasan, Yaumul Hisab, manusia dihisab, Yaumul Wa'id, hari ancaman, Yaumut Taghabun tadi sudah, Yaumut Talaqi, hari perjumpaan, Yaumul Hasarah, hari penyesalan, Yaumut Tanad, hari pemanggilan, As-Sakhah, menggetarkan, At-Tammatul Kubra, yang membukakan telinga, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Yaumul Jam'i, Yaumul Sa'ah, banyak ya. Ini contoh nama-nama lain hari kiamat, termasuk Yaumul Akhir, hari terakhir. Dinamakan hari terakhir karena tidak ada hari setelah hari itu. Tidak ada hari setelah hari itu. Baik. Kiamat ada dua macam ya. Ada dua jenis kiamat. Yang pertama kiamat kecil, kiamat sughra, yaitu kematian seseorang. Kata para ulama, man mata faqad qomat qiyamatuhu. Barang siapa yang dia mati maka telah tegak kiamat baginya. Dan ini benar gitu. Dan ini benar.
Barang siapa yang mati, ya dia kiamat. Bisnisnya ya kiamat, gitu. Karirnya kiamat, keluarganya ya berhenti, sekolahnya ya kiamat, kuliahnya ya kiamat, pekerjaannya ya kiamat. Dan ini akan kita rasakan semuanya. Setiap manusia akan mengalami kiamat kecil ini. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar. Nah, ini yang kita bahas, yaitu hancurnya seluruh jagat alam raya ini, berakhirnya kehidupan dunia, berakhirnya kehidupan dunia. Ini yang kita bahas, kiamat besar. Baik, jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari kiamat ini kita bagi tiga nih. Beriman kepada hari kiamat ini ada tiga hal. Yang pertama, kita wajib beriman dengan semua peristiwa kejadian-kejadian sebelum terjadinya hari kiamat, yang dikenal dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang pertama, kita wajib beriman dengan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan muncul, yang akan terjadi sebelum hari kiamat terjadi, yang dikenal dengan tanda-tanda kiamat. Ada dua macam tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda kiamat kecil, tanda kiamat sughra. Ini juga banyak. Di antaranya adalah banyaknya jumlah wanita, sampai-sampai perbandingan antara wanita dan laki-laki, wanita 50, laki-laki 1. Banyaknya jumlah wanita, perbandingannya 1 laki-laki dengan 50 wanita. Dan sekarang sudah mulai muncul, sudah mulai muncul. Saya dulu kuliah, satu kelas itu sekitar 30 mahasiswa, laki-lakinya sekitar 6, Pak. Sekitar 6, sisanya ya perempuan, gitu. Di sekolah saya Nur Sunnah itu ustadznya sedikit, yang banyak ustadzanya. Masya Allah, banyak wanita. Ya penyebabnya banyak, diantaranya perang, perang. Yang kedua, laki-laki itu kan kerja di tempat-tempat yang berbahaya, batu bara, nambang ini, nambang gas, kecelakaan, apalagi itu sumur, gali ini, gali itu, apalagi ngaspal jalan. Ya pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, yang berat. Akhirnya kecelakaan, akhirnya ya jumlah wanita banyak, jumlah laki-laki sedikit. Ini diantaranya, diantara penyebabnya. Kemudian yang kedua, diantara tanda kiamat kecil, banyaknya pasar yang berdekatan. Ini benar, pasar semakin banyak dan berdekatan. Ada dua jenis pasar. Yang pertama, pasar tradisional yang mungkin masih pakai pasaran, paing, pon, wagi, kliwon, legi, Yang kedua, pasar tradisional, bendino buka, nggak pernah berai. Tanggal merah buka, Lebaran ini buka Mas. Java Mall, gitu. Ini pasar modern, mall. Swalayan, Pak, itu pasar nih, toko itu pasar, toko itu pasar. Nek mboten percaya jadi kanan kiri pasar sedaya dulu. Jadi kan mulai dari pasar kambing Semarang ini, contoh pasar kambing depan Java Mall nganti sampai Johar. Kanan kiri apa niku? Pasar niku mboten toko, pasar toh. Pasar. Sekarang ada namanya pasar online. Pasar online. Ini betul. Market place, sing Shopee, sing Lazada, sing opo dan takkan Mas Afnan napal Mas mungkin beliau. Pasar nih, berarti pasar ada di kantong jadi kan kiamba. Pasar ada di dalam HP kita, ada di dalam rumah kita. Benar kata Nabi. Yang lihat pasar yo jarang Dulu Pak di zaman saya kecil pasar itu paling 3 tok
Pasar saya itu dulu nek ra salah Kliwon, Legi, apa ngoten nggih. Sekarang puasa tiap hari ada di pasar. Bakul sayur yo kuatah kan nggih. Sing bakul tereng iki sayur, itu kan bagian dari pasar nih. Pasar pelaku nggih. Jadi nuwun sewu, pasar ternyata ada di dalam rumah kita sendiri-sendiri. Pasar online. Bahkan sekarang banyak di antara kita yang lebih suka belanja online, daripada offline. Usaha kemeringat, orang kena macet, orang kedanan, orang kepanasan, orang bayar parkir, nah, tinggal klik, keranjang, klik, dikirim. Pasar, baik. Kemudian berikut yang ketiga diantaranya adalah banyaknya mautul fujaah, kematian yang mendadak. Ini benar ya. Ya apa namanya? Contoh nyata nih Pak, Bapak Pulo di Indonesia itu nih meninggalnya nih kan pas acara yasinan malam. Jadi meninggalnya di rumah tetangga saya. Sore masih ke sawah nih, itu Kamis malam Jumat. Sore masih ke sawah, habis isya tahlilan dan yasinan di rumah tetangga. Berangkat Pak bawa motor nggih. Pas membaca surat Yasin sambil ngeten iki to, silong ngeten iki tiba-tiba meninggal. Saya dikabari sekitar jam 8:30 malam, langsung pulang langsung. Tidak sakit. Ini contoh kata saya sendiri nggih, insyaallah. Jadi namanya mautul fujaah. Mati mendadak tanpa sakit. Di YouTube kan sering terjadi banyak nih di YouTube nih, lagi olahraga meninggal, lagi pidato mati, banyak. Ini bener kata Nabi, banyak kematian mendadak, mautul fujaah, mati tanpa didahului dengan sakit. Kemudian juga yang berikutnya diantaranya adalah munculnya manusia yang mengaku nabi. Ini juga sudah banyak nih, banyak nabi palsu. Kemudian juga waktu zaman terasa cepat. Gimana? Jujuk karo bodoh meneh kok. Gimana cepat waktu niku. Jujuk Ahad, jujuk Rai, jujuk ganti bulan, jujuk bodoh meneh, jujuk ya cepet, insyaallah ya Pak. Waktu itu cepat, betul cepat sekali. Waktu terasa cepat kata Nabi. Dulu di zaman Nabi Pak, di zaman Nabi itu beliau ketika korban Pak, nyembelih unta, itu sebelum zuhur itu sudah pada matang, para sahabat sudah pada matang. Saat ini pripun? Artinya gini sewu, pada di zaman Nabi itu korban zuhur itu pun rampung, pun matang, pun rampung lah. Sekarang kan sampai jam 2, jam 3 gitu Pak. Ternyata keberkahan terkadang. Padahal kalau kita lihat perlengkapan peralatan sekarang kan lebih modern gitu. Kita mungkin karena kurang berkah. Kurang berkah. Kemudian diantara yang kepitan ini Mas 5 sepatah ya sebagian aja diantaranya adalah berlimpahnya harta. Tak carikan yang penting-penting, berlimpahnya harta. Jadi ini benar. Manusia itu semakin modern, semakin kaya. Gimana? Saya di sini, saya rawuh di sini. Sinten sing jenengan di antara jenengan sing pakaiannya cuma 5 setel angkat tangan. Tahu napa? Sing sak lemari kabeh. Nek sak lemari rong lemari kok. Sekarang itu banyak orang kaya nih. Buktinya mana Pak? 1, jalan-jalan macet. Mobil sana parah-parah Pak.
Gitu. Beda dengan tahun 80-an, tahun 90-an, sepi pom bensin sepi ya ini, masya Allah. Kemudian kedua di antara bukti orang kaya semakin banyak adalah antrian haji puluhan tahun. Ya, tiap hari umroh itu kuatah Pak. Apalagi yang furoda, saya kemarin dapat cerita ya, ada orang haji furoda itu bayarnya hampir 1 M Mas Agus, 900 juta sekian, tapi ternyata bisa nggak keluar. Nyata nih. Berarti bukti orang kaya itu semakin banyak sekarang. Kalau jadi ngalah, saya menjadi nggak sendiri Pak. Saya betul gak ada HP yang tangan, rauno. Serati motor, rauno. Rati kulkas, rauno. Mesin cuci, rauno. Udah kabeh tuh jadi kan. Ya kaya. Bukti. Ya sekarang itu murah tanaman Pak. Di tempat saya nih buka bersama puasa nih loh Pak. Kadang itu murah kurma aduyan. Ini nyataan kata ini. Aduyan. Maksudnya ya duyan, cuma ini paling siji. Gitu kan. Jadi sekarang itu luar biasa, harta semakin melimpah. Perumahan di mana-mana, apalagi mal-mal di mana-mana, ini bukti nggih. Harta semakin melimpah. Harta semakin melimpah. Terkadang sebagian tamu itu bingung nih mau ngasih zakat itu. Si fulan ketoke ya miskin, tapi yang nyatane ya anake limo duwe HP kabeh Android. Nyatane ya ono kipas, ono kulkas, ono motor, ono mesin cuci. Ya, akhirnya ya pinter takdir. Terkadang Pak. Beda tahun 90-an ya, tahun 80-an ya, pakaian terbatas, apa makanan terbatas gitu. Sekarang luar biasa. Harta semakin melimpah. Saya dapat cerita nih, ada majelis taklim nih, itu mau nyumbang ketika ada bencana alam nih, banjir apa-apa dan pihak korban bencana alam yang mau disumbang Mas, itu sudah moro-moro. Kami tidak menerima pakaian layak, tidak menerima pakaian pantas pakai. Bayangkan, itu kena korban bencana alam loh Pak. Nggak mau dikasih pakaian second, nggak mau. Setelah kurang Mas, kurang. Di harta semakin melimpah. Terakhir ya, diantaranya adalah banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini cetrok jelas sudah kita saksikan ya. Mereka berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mungkin tipis, mungkin ketat, mungkin sampai sana, sampai sini, sampai situ gitu. Jadi wanita itu kalau dia berjalan dari kamar mandi ke kamar tidurnya biasa. Laku dari ruang tamu ke ruang tengah biasa. Laku dari dapur ke ruang makan biasa. Tapi kalau di panggung pelakunya lenggak-lenggok. Betul? Panjenengan yang bertanya, gitu. Nonton barangkali jadinya. Yang Indonesia Idol apa itu? Putri Indonesia pemilihan apa itu kan gitu toh. Lenggak-lenggok. Berpakaian tapi telanjang. Sudah ada. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda kecil ini sudah ada semua nih. Sekarang yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau tanda kiamat kecil, kiamat masih agak lama ya, masih agak jauh. Tapi kalau tanda yang besar ini kiamat sudah dekat. Di antaranya yang disebutkan Nabi di antara tanda kiamat besar adalah yang pertama keluar Dajjal, muncul Dajjal. Dajjal itu manusia, manusia. Karena dia manusia, maka hukum asalnya punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Dengar. Hukum asal manusia itu punya bapak dan ibu. Barang siapa yang dia mengatakan ada orang tidak punya orang tua, wajib membawa dalil. Sebaliknya, orang yang mengatakan si fulan punya bapak dan ibu nggak butuh dalil. Dan jalan tentang ini Pak, Nabi Idris, saya mengatakan Nabi Idris itu punya bapak loh. Apakah butuh dalil?
nggak butuh, karena selaras dengan kaidah tadi. Hukum asal manusia pasti punya bapak dan punya ibu. Saya mengatakan Nabi Idris itu punya bapak, punya ibu, ya nggak butuh dalil. Tapi ini saya mengatakan Nabi Idris nggak punya bapak, lu wajib membawa dalil. Nah sekarang ada nggak manusia yang nggak punya bapak dan ibu? Dan sinten Nabi ada dalilnya? Ada. Ya makanya Allah kan mengatakan toh, Allah itu menciptakan Nabi Adam. Jadi Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan. Saya pernah ya di sebuah perpustakaan Mas, ada buku judulnya itu ternyata Adam dilahirkan. Sesat ini. Bener nih, ternyata penulisnya itu dia memang penulisnya ini dikritisi di Al-Furqan dulu nih. Di Al-Furqan, dia orang Jawa Timur, kuliah di UGM. Ya, kalau nggak salah itu jurusannya nuklir, tapi dia bicara agama Pak. Akhirnya ngeri tuh bahasa Allah nih. Dia nulis ternyata Adam dilahirkan, mono. Dan dilahirkan terus wong tuane sopo? Saya Subhi bin Bapak Ridwan, Adam bin sopo? Yo ora ono, enggak punya bapak lu. Mboten ngawur ini. Jelas ya Pak. Jadi ada manusia enggak punya bapak dan enggak punya ibu. Ada enggak manusia yang tidak punya bapak, punya ibu? Ada. Sinten? Nabi Isa. Ada dalil? Ada. Nah sekarang ada nggak kalau jenengan kali mulai tetong ya punya mae punya pae. Dajjal niki manusia. Maka karena dia manusia ya berlaku hukum manusia. Berarti dia punya bapak, punya ibu. Terus sopo Pak? Ya aku nggak tahu dan nggak harus tahu dan tidak harus tahu. Tapi yang jelas kita mengatakan Dajjal punya mae dan punya pae. Kalau jenengan mengatakan Dajjal nggak punya pae, nggak punya mae, wajib membawa dalil. Tadi karena kaidahnya itu hukum asal semua manusia punya bapak dan punya ibu. Boten-boten manusia keluar dari batu Pak. Dia pasti punya bapak dan punya ibu. Kecuali ada dalil Nabi Adam, Hawa, Nabi Isa. Nah ini khusus ini. Baik. Jadi Dajjal ini manusia nih. Dia termasuk Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan Dajjal termasuk fitnah terbesar. Fitnah terbesar. Makanya kita disuruh berdoa toh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Dan Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal punya gelar Al-Masih, kita Masihid Dajjal. Nabi Isa juga punya gelar Al-Masih. Jadi Al-Masih membunuh Al-Masih. Jadi ada dua manusia yang punya gelar Al-Masih ya. Yang pertama Masihid Dajjal, yang kedua Nabi Isa. Isa bin Maryam. Jadi Al-Masih membunuh Al-Masih. Baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak usah panjang-panjang. Yang kedua, matahari terbit dari barat. La taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Selama ini kan terbit dari timur gimana? Matahari itu kan ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mampu Allah itu mampu untuk menciptakan kebalikannya. Selama ini kan matahari terbit dari timur, Allah mampu balik
matahari terbit dari barat. Termasuk api itu panas, tapi Allah mampu membuat api itu dingin karena Allah yang menciptakan. Baik. Nah, ketika matahari itu terbit dari barat, maka pintu taubat tertutup. Jadi ada dua kondisi pintu taubat tertutup. Yang pertama adalah ketika horo-horo, ketika nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan, maka pintu taubat tertutup. Mungkin kita sudah mendekati kematian ya, sakaratul maut ya. Mungkin kita melihat malaikat pencabut nyawa, mungkin kita sudah melihat perkara-perkara gaib, maka di saat itulah pintu taubat sudah tertutup. Yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat. Nah, dua kondisi ini pintu taubat tertutup. Sekarang kita masih sehat, matahari terbit dari timur, berarti pintu taubat bagi kita masih terbuka lebar. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Ini sebagai bukti kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mereka meyakini bahwa Nabi Isa sudah wafat. Orang Yahudi, orang Nasrani meyakini Isa sudah wafat. Nah, sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa nanti akan turun dari langit, dan sekarang Nabi Isa tinggal di langit yang kedua. Ketika Nabi kita Muhammad Isra dan Mi'raj, beliau ketemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Ini berita gaib dan kita tidak usah bertanya. Jadi Nabi Isa sekarang ngapain Pak, turun wah nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Jadi setuwo enggak. Berarti Nabi Isa mangan opo kan sana nggak ada warung Padang, nggak usah tanya. Ini perkara gaib, cukup imani saja. Tidak usah tanya, tidak usah minta bukti. Karena informasi dari Allah, informasi dari Nabi pasti hak, pasti benar. Tidak mungkin Nabi bohong. Nabi Isa akan turun akan turun. Nah, di antara tugasnya adalah membunuh Dajjal lagi. Membunuh Dajjal, membunuh babi, Pak. Babi makanya kata para ulama, di antara binatang yang akan lestari sampai kiamat adalah babi. Ini buktinya dibunuh Nabi Isa. Dan kemudian juga akan melarang menghentikan jizyah Jizyah akan di stop karena harta sangat melimpah. Termasuk nanti Nabi Isa akan pergi haji di tanah suci, di tanah Mekah Al-Mukarramah. Baik, ya nggak usah tanya aku antri, nggak usah. Sekarang antri Mas, nggak pakai visa-visaan Baik, sekarang yang berikutnya muncul Ya'juj dan Ma'juj sama, ini juga manusia Bani Adam. Maka ya sama, hukum asal Ya'juj dan Ma'juj punya bapak, punya ibu, manusia. Bukan alien, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia Makhluk yang kita kenal yang Allah kisahkan paling kan malaikat, yang gaib malaikat, terus jin, terus iblis, terus contoh ini kita makhluk yang gaib yang Allah kisahkan tentang malaikat, iblis, jin. Yang tidak gaib kita manusia dan hewan. Itu Pak, ana gendruwo, ana gombel, ana sundel bolong, ana mak lampir, grandong, ana tuyul, ana apa lagi? Nyerok kidul. Lah itu kan istilah-istilah kita, istilah-istilah kita, bahasa-bahasa kita itu sebenarnya. Dan
Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk bangsa manusia. Mereka sangat kuat, kejam, beringas dan seterusnya. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda kiamat besar. Sisanya nanti bisa dilihat di buku yang lain. Kemudian yang kedua sekarang, kita wajib beriman dengan semua peristiwa kejadian yang sedang terjadi di saat kiamat. Tadi kan sebelum kiamat. Kalau sekarang ketika terjadi kiamat, kita percaya dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat hari H kiamat. Yang pertama, kita wajib beriman bahwa hari kiamat terjadi di hari Jumat. Kok ngerti Pak? Ya dari Nabi. Ini perkara gaib, bicara gaib harus dengan dalil. Kata Nabi dalam hadis Muslim, khairu yaumi ittola'ati syamsu yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Kata Nabi, hari yang paling baik ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi 7 hari dari Senin sampai Ahad, hari yang paling afdal adalah hari Jumat, hari raya. Jadi kita punya 3 hari raya. Hari raya pekanan Jumat, yang kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah Jumat besok kita akan merayakan 2 hari raya sekaligus, hari raya Jumat dan hari raya Idul Adha. Maka jenengan yang pagi hari sudah sholat Id boleh untuk tidak sholat Jumat. Namanya rukhsah keringanan. Namanya rukhsah keringanan ya bagi orang yang kondisinya sulit. Artinya kalau jenengan pagi hari sudah sholat Id tapi kok siangnya kok nganggur, ya tetap diperintah untuk sholat Jumat. Ya tidak wajib ya, tapi tetap diperintah. Namanya rukhsah keringanan kok bagi yang sibuk, yang beda iwa sapi gitu. Tapi nanti takmir tetap diperintah untuk mengadakan Jumat. Barangkali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jamaah yang tidak sholat Id pagi hari. Kalau si A pagi hari tidak sholat Id, masjidnya takmir sibuk, berarti sapi akhirnya orang menyelenggarakan sholat Id, tidak mengadakan sholat Jumat, ya dengan sholat duhur. Sholat duhur. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi kata Nabi, hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan. Ini berita gaib ya, Adam diciptakan. Pak tadi Nabi Adam khuliqa Adam. Adam diciptakan, bukan dilahirkan. Nah, jenengan kali kula ya dilahirkan. Fi jelas niki, fihi khuliqa Adam. Adam diciptakan. Diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya 2 tangan dan dua-duanya kanan. Wajib untuk kita imani ya. Kemudian hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa ya, Masya Allah Pak. Berarti Nabi Adam sudah pernah masuk surga. Makanya ulama khilaf ya, surga yang akan kita masuki nanti di hari kiamat itu apakah sama dengan surga yang pernah ditinggali Nabi Adam? Ini ulama berbeda pendapat ya. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat itu juga Nabi Adam dikeluarkan, diusir dari surga gara-gara berbuat maksiat, yaitu memakan buah larangan nih Pak. Ya Allah Pak, Nabi Adam itu Pak maksiatnya itu sekali drop Pak.
makan buah larangan. Setelah itu Nabi Adam hampir-hampir gak pernah berbuat maksiat belas sampai mati. Luar biasa. Makanya gini Pak Musa, Pak, nenek moyang kita itu bukan orang soleh, super soleh. Sinten? Nabi Adam. Jadi nenek moyang kita itu bukan bajingan, bukan bandit, garong, dia orang super soleh. Nabi Adam kan bapak kita toh. Hawa ibu kita wanita solihah. Jadi kalau hari ini kok manusia kok berengkele, bandit, jadi garong, jadi ini, berarti nggak mengikuti nenek moyangnya. Jadi kita itu punya nenek moyang yang super soleh, nabi banget, Nabi Adam. Jadi bapak kita, ibu kita itu orang-orang soleh sebenarnya. Kemudian kata Nabi, hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Cuman Jumat kapan, tahun piro, pekan yang keberapa, bulan opo, yo wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu Pak. Yang jelas kata Nabi hari Jumat. Sudah imani diputrok. Kemudian yang kedua beriman dengan tiupan sangkakala. Beriman dengan tiupan sangkakala. Sangkakala itu yang kadang diterjemahkan dengan trompet. Dia seperti tanduk. Tiupannya berapa kali? 2 kali. Bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 68. Yang pertama namanya nafkhatul faz'i. Tiupan pertama namanya nafkhatul faz'i, yaitu tiupan dalam rangka untuk mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Yang kedua namanya adalah nafkhatul ba'tsi, tiupan dalam rangka untuk membangkitkan manusia dari kubur. Tak baca nggih? Az-Zumar 68 kata Allah, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka ditiuplah sangkakala. Fas'iqa, maka semuanya mati. Makhluk yang ada di langit, cinta di langit, malaikat mati, malaikat. Manusia, jin tinggal di bumi. Jelas ya? Malaikat tinggal di langit. Maka ada orang tanya, apakah jin itu tinggalnya beda sama kita? Sama, di bumi. Cuman bedanya dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Tapi sama-sama tinggal di bumi, bukan di Mars, Jupiter, enggak. Jadi jin itu tinggalnya seperti kita di bumi. Ini dengan kita ada yang muslim, ada yang kafir. Apakah jin haji? Haji di mana ya? Di Mekah sama. Dan nabinya jin ya Nabi Muhammad. Kitabnya ya Al-Quran sama persis. Karena nabinya sama, kitabnya sama, ya hukum asal syariatnya sama. Bisa jadi ya besok Kamis jin ya melu poso Pak. Besok Arafah. Gitu. Yo kaji deh nih. Antri pora, ya ora ngerti aku antri pora. Nah, kita kan nanti gaji toh, reguler plus roda. Nah, jin ya ora ngerti aku Mas. Yang jelas jin ibadah. Seperti kita persis pokoknya. Kita tata cara wudunya, tayamumnya, ya mungkin ya jin tahlilan barang. Mungkin jin maulidan barang, ya mungkin jin khawarij, jin syiah. Barangkali lo ya. Jadi yang ada di langit mati, bayangkan, malaikat mati tuh. Waman fil ardi, dan di bumi, jin, manusia, binatang, semua pokoknya tanpa terkecuali ya ini illa mansya Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Berarti nanti ada beberapa malaikat yang tidak mati. Siapa di sini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang tidak mati adalah malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala.
Ada yang mengatakan malaikat macam-macam lah ya, namanya pendapat nih. Pendapat. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian tiupan yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiupan kedua tadi, maka manusia akan bangkit keluar dari kuburnya. Surat Az-Zumar ayat 68. Ya, baik, jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara peristiwa kejadian di hari kiamat, di hari H, yang ketiga adalah dunia akan terjadi gonjang-ganjing, Pak. Terjadinya gonjang-ganjing di jagat alam raya ini. Contoh seperti langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di surat Al-Infitar ayat 1 sampai 2. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Ketika kiamat langit infatarat, terbelah. Kemudian bintang-bintang berserakan. Jadi tahapan-tahapan langit itu akan hancur, ya, keropos. Langit ini kan makhluk yang sangat kokoh. Kenapa? Karena di atas langit kan ada mungkin miliaran malaikat. Kuat dia menahan miliaran malaikat. Dan di situ katanya Pak, makhluk yang paling besar yang sekarang bisa saksikan nopo? Langit. Ujungnya, pangkalnya, tepinya kita nggak tahu mana itu, gitu. Dan di situ kan miliaran bintang, planet, komet, matahari, rembulan, meteor, banyak benda-benda langit. Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, Neptunus, apa macam-macam. Jadi langit ini makhluk yang paling gede yang sekarang kita lihat. Nanti ada lagi makhluk lebih gede lagi, kita belum lihat, seperti kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tapi kan kita belum lihat, gaib. Yang paling gede ya Arsy. Arsy itu makhluk yang paling berat dan paling besar. Itu Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu di atas Arsy. Nah, langit yang begitu kokoh, enggak ada bolongnya toh, Pak. Kuat. Itu ternyata nanti ketika kiamat dia akan hancur. Nah sekarang urutan langit hancur. Yang pertama infitor tadi, surat Al-Infitor ya, ayat 1 sampai 2 tadi ya. Infitor itu retak. Ya sobek lah, robek sobek, melemah, keropos. Maka benda-benda langit akan lepas. Dan keropos, akhirnya benda-benda langit keropos. Yang kedua, tahapan kedua nggih, insiqaq. Bisa jenengan lihat di surat Al-Insiqaq. Ayat 1 sampai 2. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apa? Terbelah sempurna. Nah tadi kan retak toh. Tembok retak, ngoten nggih. Sempet ya. Setelah sempet, benda-benda langit do tibu, nyeblok, Pak. Do tibu nggih. Mengerikan, Pak nggih. Suarane piye? Masyaallah nggih. Bintang ceblok, meteor ceblok, komet ceblok, ya Allah. Yang kedua, insiqaq, terbelah sempurna. Yang ketiga, kusitot. Kusitot itu artinya Allah Subhanahu wa taala melepas langit dari bingkainya. Nek jenengan kurban besok, kurban sapi, kurban kambing toh, setelah disembelih kan digantung Pak, dikeleti toh, dikuliti toh. Nah, kulitnya kan diambil toh. Gimana? Berisane toh, dikuliti kan terus dijungkuk kulit. Apa? Lulang ini loh. Kulitnya ini kan dijungkuk toh. Seperti itu namanya kusitot. Dilepas dari bingkainya. Seperti nek kita melepas kulit kambing,
dari daging. Ada yang namanya kushitot ya. Bisa jenengan lihat di Al-Qur'an surat apa namanya? Kushitot itu surat apa Mas? Kushitot. Dicari sendiri nanti ya, kushitot. Yang berikutnya adalah terakhir ya, dilipat. Bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 67 ya. Allah berfirman, was-samawati matwiyatun biyamini. Nanti di hari kiamat langit akan dilipat. Ini dilipat Pak. Maaf ini kertas ya, dilipat namanya. Dilipat. Digulung lah. Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita melipat kain, namanya itu matwi ya. Dilipat. Langit akan dilipat, digulung Allah dengan biyami, dengan tangan kanannya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah punya tangan kanan jumlahnya 2 ya. Dua-duanya kanan ya. Gak usah tanya, gak usah dibayangkan. Baik, ini langit ya. Kemudian gambaran manusia ya. Ketika kiamat, manusia itu bisa dilihat seperti di surat Al-Muzammil ayat 17. Yauma yaj'alul wildana shiba. Ketika kiamat terjadi, saking kagetnya, saking dahsyatnya, anak kecil itu akan berubah. Bayangkan. Lihat ya surat Al-Muzammil ayat 17. Jadi saking kagetnya, saking dahsyatnya, saking ngerinya kiamat, anak-anak kecil itu mereka tiba-tiba rambutnya wis dadi wanen, beruban Pak. Saking kagetnya. Bayangke piye ya Allah. Yang kedua, saking kagetnya manusia bisa dilihat di surat Ibrahim ayat 43. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Saking ngerinya kiamat, kondisi kiamat itu, manusia itu matanya tidak berkedip. Luar biasa ya. Mendulu Pak. Tahu betul mendulu. Yang kedua, hatinya kosong. Dadanya kosong, kenapa? Hatinya naik ke atas. Lihat Ibrahim ayat 43. Jadi saking kagetnya ini dadanya kosong. Bukan kosong ya. Dadanya ini hatinya munggah, jantungnya naik ke atas. Mripate melotot ngeten, enggak berkedip, saking kagetnya. Kemudian juga berikutnya adalah manusia seperti laron nih badan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthu, surat Al-Qari'ah ayat 4. Manusia seperti laron. Laron pripun? Ya laron ya bere, enggak karu-karuan, enggak tahu arah, lono, enggak punya tujuan dia. Bingung. Saking kagetnya, ini gambaran manusia. Berikutnya adalah manusia, diantaranya ini gambaran ini Pak ini. Ibu-ibu yang sedang hamil keguguran, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggalkan. Jangan. Jadi ketika kiamat itu, ibu-ibu yang sedang hamil keguguran, kemudian yang sedang menyusui anak ditinggalkan, nggak peduli wes. Saking dahsyatnya, ngerinya dari kiamat. Kemudian gambaran yang ketiga ini gambaran bumi. Gambaran bumi Pak. Ini kata nih seperti di surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika kiamat, bumi diguncangkan oleh Allah seguncang-guncangnya, luar biasa. Dan isinya dikeluarkan. Bayangkan kita tadi benda-benda langit ciblok, tiba jatuh ke bumi, sedangkan isi bumi dikeluarkan. Ya mungkin emas, perak, berlian, ono batu bara, ono watu, ono kerikil, ono pasir, ono nikel, ono apa, metu kabeh. Insyaallah ya. Kemudian juga di Al-Waqiah nggih, ini diwaca kabeh ya suwi yo. Al-Waqiah, idza rujjatil ardu rajja.
Bumi diluluh, diguncangkan, gunung diluluh lantahkan, al-haqqah nggih wah pakai nggih. Enggak usah semua lah ya, sebagian nggih. Pun itu di antaranya nggih. Kemudian gambaran laut di At-Takwir ayat 6. Wa idzal biharu sujjirat. Ketika kiamat laut akan dipanaskan. Segoro isine banyu tapi diobong. Piye ya mbuh. Enggak tahu saya carane nggih. Banyu diobong nggih, Pak. Yang kedua surat Al-Infitar ayat 3. Wa idzal biharu fujirat. Laut akan meluap ke daratan. Jadi ngeten iki Pak Sewu, jenengan ingin mengetahui gambaran dahsyatnya ngerinya kiamat, baca 3 surat. 1 At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Monggo. Iki di juz 30. Daripada tak poso kabeh mungkin jenengan yo ngantuk. Dengan jam pinten mungkin rampung-rampung mungkin. Saiki Mas Agus besok kerja Pak. Ya betul Mas. Kecuali pengajiannya malam Ahad beliau berai Pak. Ya pengajiannya malam Kamis ya hari aktif. Moga ya diwaca Pak mungkin tenggelam diwawas ya surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Nek jenengan pengin mangertos dahsyatnya ngerinya kiamat. Yang terakhir, sebelum kita akhiri ya, beriman dengan semua peristiwa kejadian yang terjadi setelah kiamat. Nah, ini setelah kiamat nih, kiamat rampung, dunia sudah selesai hancur, maka ada peristiwa-peristiwa yang lain, kejadian-kejadian yang lain. 1, kebangkitan. Ini wajib kita imani ya, kebangkitan. Di setelah kiamat jagat raya hancur, yang hidup semua yang hidup mati ya, makhluk-makhluk mati tadi, langit sudah digulung oleh Allah, air laut tumpah ke darat, gunung-gunung jadi abu, dan maka selesailah kehidupan dunia yang fana ini, dunia rampung Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka bangkitlah manusia dari alam kubur. Allah berfirman di surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka manusia akan keluar dari kuburnya dalam kondisi hidup, Pak. Dan hari kebangkitan. Jadi kan harus yakin lah, manusia ketika dibangkitkan itu kondisinya akan menyesuaikan dengan kondisi amal. Dan orang yang dulu matinya ketika ihram, pas ihram haji, ihram umroh meninggal, nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ya Allah Pak, seneng betul? Seneng. Iya Pak. Tapi nek kajine legal ya Bu. Gitu. Apalagi arep kasih malah nyogok petugas barang. Ini maksiat Pak, boten parah di haram. Arep kaji malah ilegal, gitu. Nyogok petugas, pakai visa apa? Ziarah nggak boleh ya, haram. Pakai visa kerja, visa nggak boleh. Melanggar larangan pemerintah Indonesia, pemerintah Saudi, tadi bukan barang Pak. Kalau sing mati Mas ya, ada yang mati barang Pak. Bukan barang ya Pak. Kalau nggak mampu haji ya sudah. Baik. Jadi orang yang ihram meninggal dunia maka nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, senang ya Pak. Makanya jenazah orang yang mati ihram kan tidak boleh dikasih minyak wangi. Dan ketika dikafani kepalanya masih kelihatan dan seterusnya. Orang
mati syahid, ketika dia dibangkitkan dari kubur, baunya harum. Dan jadi getih darahnya ketika dia berjihad, mungkin kena pedang, mungkin kena tombak, kena panah, kan berdarah-darah toh. Ketika bangkit, darahnya tercium harum wangi. Senang. Orang yang rajin puasa nanti dibangkitkan dari kuburnya, bau mulutnya wangi harum. Masyaallah, luar biasa. Muadzin, orang yang senang adzan, nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi lehernya panjang. Masyaallah. Kayak dawa yo, gulune yo, ternyata marbot. Tukang adzan. Alhamdulillah. Ngeten Pak saya Pak, nek saged Pak, jenengan kali kula niku gadah amal andalan. Nek saged. Terserah kita, semampu kita nih. Kalau kita nggak punya harta, yo sedekah nggak bisa. Ya yang lain, sholat kayak zikir kayak opo kayak yang penting pokoknya punya andalan. Minimal setunggal lah. Amal andalan, amal yang menjadikan kita menjadi wadhifah. Wadhifah itu amal rutin. Orang pedut. Wadhifah itu nggih satu syaratnya satu amal sunnah. Sunnah lu. Nek wajib yo ora takok aku. Mas, aku tiap hari mas sholat duhur, ya ora takok duhur kok. Aku medina mas sholat subuh, ya ora takok subuh. Sunnah. Misalnya tetap pakai witir. Nah, ini saged. Dengan kali kula setiap malam sholat witir. Dan ya nek lagi semangat duitnya oke nanti utang ya 3 rakaat, 5 rakaat. Dan lagi puyeng utangnya akeh durung lunas nanti duit ya siji ra apa. Dan pokoknya yang penting setiap malam sholat witir. Kita kerjakan setelah sholat isya dikir, badiah isya, witir, nanti sehari. Atau yang paling bagus memang di akhir malam. Tapi ada khawatir kawanan ya mending lebih baik sebelum tidur. Jadi contoh. Tapi nek jenengan sholat males Pak, yo liyane poso. Aja Ramadan lho, aku ora takok, poso sunah. Senin apa Kamis apa Daud apa ya Bid apa setiap bulan 3 hari semampunya lah. Poso ra iso Pak, aku yo kerja ora kuat panas wis apa. Sale mampir apa misalnya Pak? Sedekah. Ya monggo terserah nih pokoknya yang penting kita punya wadhifah. Amal andalan yang kita tekuni sunnah rutin ringan. Nah ini penting, ringan Pak. Gak usah saya ngangel-ngangel. Misalnya kita dengan pingin setiap hari aku kudu 5 juz. Angel ini, angel betul. Angel. Khawatir orang istiqomah. Mending setiap hari 1 juz. Tapi terus nganti kapan nganti mati. Dan ini yang juz. Tadi witir ya 1 rakaat apa-apa. Sampai kapan dong nganti mati. Namanya amal andalan. Kita yang serius, khusyuk, tumakninah, tenanan, ikhlas, gak usah cerita-cerita. Karena jadi sugih duit akeh miliarder, miliuner ya sedekah saged. Setiap hari pokoknya kudu sedekah. Piro 1000 berapa kok? Yang penting tiap hari. Dan saged. Masing-masing kita kan gak sama nggih. Masing-masing kita nggak sama. Kita panggil biasanya Pak. Orang-orang yang sering isi ceramah nih, seperti ya mungkin saya sendiri ya kan. Itu kadang kan ada 1-2 amal yang jenengan bisa ngelakoni, saya nggak bisa Pak. Karena apa sih Bu? Jadi tadi seperti ini nih, ngisi 3 tempat. Gitu tadi siang, tadi sore sama ini. Karena kan mesti kan persiapan tuh Mas, persiapan 10 menit, orang persiapan. Apalagi kayak Ustaz Haris ya, beliau tinggal baru isi. Saya yakin ada 1-2 amal yang mungkin jenengan bisa, beliau nggak bisa. Jadi itu kan keadilan Allah, Pak betul. Nah itu beliau mungkin amalnya ya wakai, ya umroh, ya kaji, ya ini. Jenengan nggak usah iri, kita nggak usah iri. Nek beliau iso umroh haji,
saya dengan amal lain, ada amal yang ringan, mudah, gratis, orang beragat, besar pahalanya. Apa nih? Zikir. Nah, zikir itu amal yang mudah, murah, gratis, orang nganggur agat. Tapi banyak orang yang lupa, sambil nyetir, sambil nyapu, sambil apalah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, semampu kita. Terus bermimil. Ini amal-amal yang kan malah lebih ikhlas toh, rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, matane sakit. Dan aja dengan iso kabeh ya jos, salate jos, posone jos, wirite jos, sedekah jos, setiap bulan umroh, tiap tahun haji ya jos gandos. Ini kan tidak setiap orang. Gimana? Nek sakit. Ini punya amal andalan apa? Sakit ya. Baca Quran apa matane. Yang kedua kebangkitan. Yang kedua dikumpulkan di mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Hadisnya enggak usah cepet nggih. Nah, manusia ketika dikumpulkan di mahsyar kata Nabi itu dalam kondisi kufatan, uratan, gurlan, ya, dalam kondisi manusia tidak disunat, tidak pakai sandal alias nyokor, kemudian telanjang dan tidak membawa apa-apa. Berarti ya, manusia ketika di mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak disunat, tidak pakai sandal alias nyokor, yang keempat tidak membawa apa-apa. Gak ada yang membawa KTP, betul-betul. Nah, ijazah, betul-betul. Ya, KTA, orang KTA mas. Jadi memang benar-benar seperti ketika dilahirkan Pak. Dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ketika dikumpulkan di mahsyar itu dalam kondisi terhormat. Bisa dilihat di surat Maryam ayat 85, kata Allah, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Maryam 85. Orang-orang yang bertakwa akan kami kumpulkan di mahsyar dalam kondisi wafda. Wafda niku tamu kehormatan. Makanya misalnya gimana? Jamaah haji itu kan kata Nabi apa? Wafdullah, tamu-tamu Allah. Sebagian manusia mereka mengatakan haji itu duyufur rahman. Ini jadi orang tepat jadi. Yang tepat niku wafdullah, tamu-tamu Allah, tapi yang spesial. Allah mengundang, mereka datang, Allah muliakan. Itu namanya tamu yang wafdullah, Pak. Ada dua jenis tamu toh, ada tamu yang sengaja diundang, gimana? Ada tamu yang tidak diundang. Saya ya diundang, saya undang Mas Afnan. Ya atas izinnya Mas Agus. Jadi kan diundang betul. Sebaliknya orang-orang kafir itu dikumpulkan dalam kondisi terhina. Bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 97. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Orang-orang kafir akan dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi bisu, buta, tuli, riba. Orang-orang kafir ini bisu, buta, tuli, dan mereka berjalan pakai wajah. Ya sih, jadi orang-orang kafir melakukannya nganggo rai. Walau apa? Terhina dia. Nah dia di dunia kan melakukannya pakai sikil tuh. Nanti di akhirat mereka akan berjalan pakai rai, Pak. Luar biasa. Terhina sehina-hinanya. Melakukannya nganggo rai, bisu, buta, tuli. Ma'wahum jahannam. Mereka akan masuk ke neraka jahanam, orang-orang kafir. Ngeri ya. Kemudian berikutnya adalah syafaatul uzma. Nah, ini syafaat yang akan dirasakan oleh seluruh manusia. Ini dari Nabi ya. Jadi ketika manusia di mahsyar berdiri bertahun-tahun, nggak makan, nggak ngombe, kemeringat, kepanasan, nggak mati Pak.
Akhirnya mereka minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad, maka Nabi akhirnya minta izin kepada Allah lalu diberi syafaat. Kemudian berikutnya adalah hisab. Dihisab. Manusia nanti di mahsyar itu ada 3 Pak kondisi. Yang pertama ada manusia yang dia tidak dihisab dan tidak diadab, langsung masuk swarga. Ini kelas VIP. Nggih muga-muga Pak dengan kula masuk niki Pak nggih. Amin. Ngeten Pak. Masyaallah Pak. Tanpa hisab, tanpa adab, gledeng swarga, luar biasa. Yang kedua dihisab tapi tidak diadab. Diaudit hartanya, HP-nya, mobilnya, rumahnya, ininya, itunya. Lulus dia, langsung swarga. Ini juga jos toh Pak, luar biasa nih. Yang ketiga ada orang yang dia dihisab dan diadab. Ini ada 2 jenis. Yang pertama diadab sementara. Sinten? Kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Muslim ning nyolong. Muslim tapi jarang sholat, Muslim tapi ngombe congya, Muslim tapi zina, Muslim tapi korupsi, Muslim tapi begal, makan riba. Nah, kalau nggak mendapatkan ampun, ya di neraka, tapi sementara. Yang kedua, diadab kekal abadi selama-lamanya tanpa ujung. Sinten? Berapa orang? 3 orang, 3 kelompok manusia yang akan di neraka abadi tanpa ujung. 1 orang kafir, 2 orang musyrik, 3 orang munafik. Ini 3 orang yang boleh kita pastikan di neraka, bahkan kekal. Orang kafir pasti di neraka boleh. Orang musyrik pasti di neraka boleh. Orang munafik pasti di neraka boleh. Bandit itu di neraka boleh? Boleh. Germo itu pasti di neraka boleh? Tidak. Nah yang boleh kita pastikan di neraka dan kekal hanya 3 kelompok tadi. Yang berikutnya buku catatan amal. Berima dengan buku catatan amal. Ada 3 jenis cara nih. Ada 3 kondisi manusia ketika menerima buku catatan amal. Yang pertama dengan tangan kanan. Bisa dilihat di surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang kedua dari belakang. Ya, dari belakang bisa dilihat di surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Yang terakhir dengan tangan kiri. Bisa dilihat di surat Al-Haqqah ayat 25. Ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ini 3 kondisi manusia ketika menerima catatan amal. Berikutnya Pak, mizan, timbangan. Ya, timbangan. Ditimbang. Si A dia ini Pak, ya sholat, ya poso, ya umroh, ya haji, baca Quran, wirid, zikir, berbakti kepada orang tua, wakaf, sedekah. Neng, ya zina, ya khamar, ya judi, ya korupsi, ya begal, ya maling, ya mabuk, ya molimo. Jelas ya? Si B, orang zina, orang khamar, orang mabuk, orang judi, orang molimo, orang begal, orang maling, orang rampok, orang riba, orang makan babi, orang dangdut, orang-orang. Neng, yura sholat, yura poso, yura ngaji, yura wirid, yura zikir, yura maca Quran. Ora kabeh, ora poso, ora kaji, ora umroh. Jadi iki yo kabeh, iki ora kabeh. Terus jenengan pilih mana? Si A yo kabeh, amal soleh yo, amal maksiat yo. Si B amal maksiat ora, amal soleh yo ora. Terus jadi kan mending mana Mas Afnan. Iki yo kabeh. Jadi sholat jamaah to bali nyong sandhen. Iki yo kabeh, iki ora kabeh. Terus jadi kan mending mana Mas? Mending
mending B, mending mending apa? Kenapa ada hisab? Gimana? Ada mizan, ada timbangan. Dan ini sing ditimbang nggak punya amal. Nah ini kan mending ono timbangan, gimana? Mending ini jelas ya. STMG, sholat apa? Cross maksiat jalan. Tak percepat nggih, berikutnya haud telaga nggih. Berikutnya sirat nggih, jam 9 nggih. Sirat niki yang akan melewati sirat hanya 2 orang. Yaitu orang-orang muslim dan orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik melewati sirat, Mas? Karena KTP-nya Islam, zahirnya Islam. Tetapi nanti mereka akan jatuh ke neraka. Orang-orang kafir enggak melewati sirat, langsung dicemplungke, langsung dibuang, dilemparkan ke neraka. Yang akan melewati sirat hanya 2 nggih, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Yang berikutnya kontoro itu nek sirat kan, sirat itu jembatan antara mahsyar dengan kontoro, dan di bawahnya neraka jahanam, itu sirat. Tapi kalau kontoro itu semacam tempat transit antara sirat dengan surga. Di bawahnya nggak ada neraka. Jadi orang yang dia sudah sampai ke kontoro pasti selamat dari neraka, pasti masuk surga. Jadi kontoro semakin semacam transit sementara. Dan Mas? Ruang tunggu, betul ya, ruang tunggu. Nah, betul. Jadi orang yang sudah sampai ke kontoro pasti selamat dari neraka dia. Jadi kontoro itu setelah sirat kok aman sampai kontoro, ini calon suaraku pasti itu. Dan pasti namanya kontoro. Jelas sih. Terakhir balasan jaza. Dunia namanya yaumul bala, darul bala, negeri ujian. Akhirat darul jaza, negeri balasan. Balasan yang sempurna itu di akhirat, di surga atau di neraka. Apakah di dunia ada balasan? Ada, tapi nggak sempurna. Apakah ada balasan di alam barzah, alam mahsyar? Ada, tapi nggak sempurna. Yang sempurna nanti di akhirat, yaitu di surga atau di neraka. Allah berfirman di surat As-Surah ayat 7, fariqum fil jannah. Manusia akan terbagi menjadi 2, Mas. Yang pertama, manusia menjadi penghuni surga, wa fariqum fis sa'ir, sisanya menjadi penghuni neraka. Dan neraka nerakanya ada 2 nih, ada 2 penghuni neraka. Ada yang di neraka sementara, ada yang di neraka tapi kekal abadi selama-lamanya. Dan ini namanya balasan. Setelah itu, setelah manusia masuk surga, penghuni neraka masuk neraka yang kekal ya kekal gitu, maka kehidupan akan berlangsung terus tanpa batas. Ya, makanya mungkin pertemuan berikutnya ada kesempatan kita akan bicara tentang takdir. Catatan takdir itu berakhir sampai kiamat. Setelah kiamat Allah tidak mencatat lagi. Kenapa? Ya kekal, Mas. Jelas ya kekal. Maka catatan takdir itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Setelah nanti masuk surga dan neraka, ya sudah, akan hidup abadi kekal tanpa ujung, tanpa batas. Dan orang-orang kafir di neraka bukan 1 triliun abad, miliar abad, enggak, abadi tanpa ujung. Mengerikan ya Allah. Semoga saya dengan keluarga kita semuanya menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nggih mangkaten Pak, semoga bermanfaat nggih.
Benjang Kemis besok pagi jenengan menawi wonten kesempatan boten udzur, boten sakit, sehat dengan walafiat monggo. Nek sakit derek poso sunah puasa Arafah sehari mawon. Siap? Insyaallah. Dan soal ini kesempatan setahun sepindah. Boten saged dikodho, Pak. Nek luput Ramadan saged dikodho, mboten. Nek luput niki yo ora iso. Ya makanya sebagian ulama seperti Az-Zuhri itu beliau ketika hari Arafah seperti besok nggih kok safar tetep poso. Soalnya kok reso dikodho. Tapi nek Ramadan kok safar malah ora poso. Kenapa? Bisa dikodho. Misalnya ngeten bijak Mas Afnan kok aja tindakan ning ngendi Mas Banyuwangi. Nah, nek saged aja lali mak tetep poso. Tapi yo saya nggak maksa loh contoh. Lagi karena ini kesempatan setahun bisa iman nek mboten siap. Ini mengatakan semoga bermanfaat. Kita akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.